Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Klaners Indonesia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast BBS Bincang-bincang santai. Kalau bahasa gaulnya santuy. Cie. Kali ini Klaners di sebelah saya ini ada seorang anak muda, Cie. Sama kayak saya mudanya, ya gak? Beliau ini sering bikin acara-acara band ya, bisa dibilang juga anak band kali ini. Mantan anak band. Mantan anak band. Anak band. Beliau punya apa ya? Kalau saya lihat nih di mobilnya tuh ada stiker sarang laba-laba. Stikernya Spider-Man, saudara. Spider-Man ya. Itunya stikernya Spider-Man. Beliau namanya Ceko. Nama sebenarnya itu nama pena. Nama pena Ceko. Ya, nickname. Jadi nama asli mah Cepi Komara. Oh, jadi Ceko dari Cepi jangan-jangan Ceko itu singkatan dari Cepi Komara. Iya. Oke. Kita tanya ya. Saya penasaran sebenarnya itu yang ada di stiker mobilnya itu sarang laba-laba. Apa sih sarang laba-laba? Ya kan? Nah ini mungkin buat para anak-anak band nih khususnya nih ya, supaya bisa mengenal lebih dekat lagi kepada Om Ceko nih, Bro. Ya. Gimana kabar? Sehat Om. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini pengen nanya nih, di mobil lu kan ada tulisan sarang laba-laba tuh. Itu sarang laba-laba tuh apa tuh? Bukan, di mobil itu Spider-Man sih. Oh, Spider-Man. Spider-Man. Tapi nama ini sarang laba-laba. Ya, ada hubungannya gitu. Kalau sarang laba-laba itu dulu di Bandung itu di Basecamp, jadi saya ada komunitas penulis, penulis novel, penulis cerpen. Ya. Terus Basecampnya di rumah saya. Karena saya suka Spider-Man, jadi kalau misalnya mau kumpul-kumpul tuh suka bilang, pada ke sarang laba-laba nggak gitu. Itu udah belasan awalnya gitu. Sarang laba-laba yuk kita bikin. Sekarang zamannya bikin kontennya, dulu juga suka bikin konten, bikin video klip gitu, atau ada kegiatan apa, Basecampnya di sarang laba-laba. Iya, gitu. Ya sebenarnya kan Spider-Man itu kan laba-laba kan. Iya. Nah, itu sarang laba-laba akhirnya setelah beberapa belas tahun kemudian di Jakarta, saya sempat main band. Habis main band, vokalis saya sempat keluar tuh. Sementara ada slot di kafe yang kosong 2 hari. Jadi slot kosong 2 hari, jadi begitu reguleran bingung kan. Saya nyari talent yang mau ngisi gitu. Sayang kan kafenya kosong, padahal kita punya slot yang harus diisi live music gitu. Akhirnya saya nyari band-band, ngadain audisi. Terus ini kayaknya udah jadi kayak bikin event gitu. Ya, terus yang si circlean saya anak-anak band reguler ini nyuruh, udah lu bikin talent management aja atau sekalian lu bikin IO gitu. Ada salah satu yang bilang, udah namanya itu aja sarang laba-laba gitu, karena laba-laba tuh saya banget gitu, karena sangat suka sama Spider-Man. Pada akhirnya sarang laba-laba itu jadi IO. Jadi IO, sarang laba-laba entertainment. Kalau ada bahasa IO abal-abal, nah kalau saya IO laba-laba gitu. IO laba-laba, bukannya abal-abal. Kalau boleh tahu nih, selama ini sarang laba-laba itu udah pernah melakukan apa aja nih? Kegiatan apa aja tuh? Alhamdulillah banyak sih ya. Yang pertama kali banget itu saya bikin trial day namanya. Jadi trial day itu ada di salah satu venue, nggak perlu saya sebut. Ini pertama kali bikin event? Pertama kali bikin event itu saya mengaudisi musisi. Jadi siapapun yang mau punya job, saya audisi tuh. Ada di grup Facebook namanya tuh grup cari personil band. Nah, saya bikin pengumuman di situ, siapa yang mau ngisi live music silahkan audisi dulu. Jadi di sana ada 10 band sama beberapa musisi solo. Yang diantaranya salah satunya tim saya ini, ada Om Magic tuh, dia vokalis juga, dia solois gitu. Ada beberapa solois, ada juga yang violin gitu, main biola ada. Terus itu benar-benar no budget gitu. Maksudnya dari venue-nya nggak ngasih budget, tapi karena saya pengen menyalurkan bakat-bakat
terpendam dan memperluas jaringan sesuai misi visi Sarang Laba-Laba tuh pengen memperluas jaringan gitu. Karena laba-laba kan menebar jaring gitu. Betul. Akhirnya saya bikin trial day, mengaudisi beberapa band, dapat 2-3 band yang bagus, lalu saya akhirnya istilahnya saya kasih job mereka ke beberapa tempat, ada di cafe, ada di mall gitu. Akhirnya ya udah jadi di belakang layar aja, nggak ngeband lagi gitu. Oke. Jadi di awal-awal itu bikin event itu berarti ya taruhlah katakan itu dengan budget sendiri ya. Budget sama sekali nggak ada, budget dikasih makan doang sih sama dikasih tempat, tapi itu pun akhirnya ada hikmahnya, saya jadi kenal banyak teman-teman musisi gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu eventnya lumayan gede, disupport sama Dompet Duafa. Itu saya bikin charity, namanya Son of Humanity. Charity buat siapa nih? Palestina. Oh Palestina. Itu disupport banget sama Dompet Duafa. Terus ada teman vendor namanya TB Production. Itu dia support juga, dia dengan budget yang sangat harga teman gitu. Bang, saya punya budget segini nih, kira-kira bisa bantu nih, ayo gas aja gitu. Apalagi ini eventnya charity gitu, ayo gas. Akhirnya wah itu lumayan panjang prosesnya, meeting sama Dompet Duafa, meeting sama pengelola venue. Akhirnya itu terlaksana dan alhamdulillah banyak yang support dari banyak komunitas. Jadi Sound of Humanity itu isinya band-band tribute semua. Tribute dari Kus Plus, Muse, sampai Kangen Band, sampai Muse, sampai apalagi tuh waktu itu. Dewa, semuanya ada di situ. Jadi dari pagi banget jam 8 tuh saya ingat banget, jam 8 sampai jam 10 malam. Terus gestarnya ada Antik Band. Antik Band juga waktu itu karena charity, alhamdulillah mereka mau support dan mereka nggak sama sekali nggak ada yang dibayar. Jadi semua tim saya juga nggak ada yang dibayar, saya sendiri juga nggak dapat apapun. Tapi emang tujuannya buat Palestina dan waktu itu terkumpul donasi sekitar 6 juta sih. Luar biasa. Jadi targetnya sih sebenarnya pengen yang lebih, cuman ya segitu juga udah alhamdulillah sih. Karena, tapi itu udah sangat luar biasa ya. Artinya kan di sini yang dilihat itu kan bukan berapa terkumpulnya, ya kan? Betul. Tapi kemanusiaannya ini, betul, panggilan kemanusiaannya ini, gitu itu. ya. Dan saya sangat appreciate banget sama Dompet Duafa yang benar-benar support segala macam, terutama buat teman-teman vendor juga dan teman-teman band yang biasa main di cafe dibayar berapa juta, apalagi Antik Band yang dia udah punya hits. Dan itu sama yang band-band cafe yang saya manage juga, yang biasa saya kasih job, mereka ayo kita support Om Ceko gitu, walaupun nggak dibayar, tapi mereka dapat plakat sama penghargaan, istilahnya tuh apa ya waktu itu, dari Dompet Duafa dikasih penghargaan kemanusiaan lah gitu, penghargaan kemanusiaan kayak plakat gini buat Sarang Laba-Laba, buat venue-nya sama buat bandnya, semuanya dapat plakat dan goodie bag gitu. Keren ya, artinya di acara itu berarti pelopornya tuh Sarang Laba-Laba. Sarang Laba-Laba kerjasama Dompet Duafa dan venue-nya waktu itu di LRT City Ciracas. Venue-nya LRT Ciracas. Gitu. Jadi memang ini kegiatan yang sangat-sangat terpuji ya, Clunners Indonesia. Nah ini perlu dicontoh nih, artinya ini luar biasa juga sebenarnya anak-anak band ya. Ibaratnya yang biasanya main tuh ada honornya, ini kasih makan doang. Kasih makan doang ya, itu mah bahasanya udah ikhlas lah. Ya, benar. Ya, udah ikhlas banget tuh main tuh, keren nih anak-anak bandnya nih ya. Makasih banyak ya buat semua yang waktu itu udah bantu keren. Saya dan tim gitu. Semoga yang sudah ikut serta pada saat itu menjadi band-band yang sukses ya. Amin. Menjadi super band ke depannya ya. Amin. Tentunya kita sebenarnya ini anak band juga nih kan. Ya tentunya pastinya saling mendoakan lah band Indonesia itu selalu berkibar dan maju lah. Menjadi band yang mungkin diakui dunia juga gitu. Ya alhamdulillah sih ya di Indonesia ini banyak band-band Indonesia tuh yang konser-konser di luar negeri juga banyak ya, sudah go internasional gitu ya. Nah ini sekarang saya mau nanya nih, pernah nggak ada pengalaman selama membuat event itu Sarang Laba-Laba, ada pengalaman pahit dulu deh, entah panitianya kabur atau misalnya nggak ada penonton, atau mungkin ada error di sound system, apa pernah nggak
ngalamin kayak gitu? Banyak sih, banyak banget pengalaman. Oh, pakai banget ya? Pakai banget. Terutama ketemu anak band yang bermacam-macam karakternya. Gitu. Tapi yang paling apa ya? Disebut pahit juga enggak, tapi apa ya istilahnya? Ternyata selama saya membuat event dari venue ke venue itu, sampai sekarang, sampai detik ini belum pernah cuan. Belum pernah menghasilkan uang gitu dari bikin event itu, tapi ada kepuasan batin sendiri gitu. Jadi saya mengejarnya portofolio. Portofolio maksudnya balik lagi misi visi Sarang Laba-Laba adalah memperluas jaringan gitu. Jadi ketika kita nggak dapat cuan tapi kita dapat value lain gitu. Berarti goalnya itu memperluas jaringan dulu. Memperluas jaringan. Nah, yang pengalaman paling nggak enak itu bukan nggak enak sih ya. Saya nyebutnya apa ya istilahnya agak bukan rugi lagi. Apa ya? Intinya tekor deh. Saya susah ngomongnya. Bedanya tekor sama rugi apa? Padahal sama aja sih. Sama aja ya. Iya kan? Tekor itu sering. Jadi tekor tuh kayaknya bahasa Italia ya, kayaknya tekor deh. Jadi pernah kan kalau misalnya ada venue yang ini rokok saya gue minta ya. Iya boleh. Jadi kita mah santai aja Klamers ya. Di venue itu kan kafe atau mall ada yang bayarnya cash anak band. Ada juga yang bayarnya pakai invoice. Jadi kontraknya misalnya nanti kita venue bayar ke IO-nya misalnya 1 bulan gitu. Tapi berbulan-bulan tuh nggak cair gitu. Jadi saya harus nombok anak band dari uang saku pribadi. Itu mah udah penyakitnya orang Indonesia begitu. Sementara anak band sendiri kan dia butuh job, tapi kalau misalnya saya egois dan saya cari cuan, mungkin udahlah saya belum cair tuh yang bulan kemarin, saya udah kosongin aja gitu. Saya bisa aja kayak gitu, tapi saya mikir ada beberapa temen yang mereka itu nyari duitnya dari situ full gitu, nyari makannya dari itulah situ. yang harus kita hargai. Nah, itu saya akhirnya ya udahlah dengan kadang kalau pas lagi ada uang ya saya subsidi ke situ, tapi kalau pas nggak ada bahkan saya sampai jual alat musik. Jadi ada beberapa alat musik, ampli apa gitu yang saya jual. Ada gitar tuh yang saya sangat pengen banget dulu terus punya, akhirnya saya jual itu gitar harga 9 juta apa 10 juta. Itu lo korbanin tuh ya? Saya jual 6 juta buat nalangin anak band. Sama ada gitar Blue Lava itu harga 7 juta, saya jual 5 juta kalau nggak salah. Lo jual 5 juta tuh? Sementara tahu gitu gue yang nada. Sementara kan walaupun saya nggak munafik ya, dari satu band yang saya handle itu otomatis kita pasti dapat ini kan dapat income gitu, dapat pendapatan dan dipotong gitu sih anak. Tapi itu nggak terlalu gede juga. Segede-gedenya sih 200, paling gede banget 300 gitu. Itu pun kan buat kadang kalau ada makan misalnya si anak band nggak dapat komplimen dari uang saya gitu. Dan benar-benar sama sekali nggak ngambil dari situ, dan dengan menjual alat-alat musik buat nalangin anak band nggak berasa itu yang 100.000 dikali 4 band misalnya, atau dikali 4 band dalam sebulan kan misalnya cuma 400 atau segede-gedenya 800, itu tuh nggak berasa, malah lebih berasa tekornya dibanding untungnya gitu. Iya, artinya itu memang menuju kesuksesan itu wajib ada perjuangan. Perjuangan dan pengorbanan kan gitu ya. Ya memang itu yang harus kita tempuh gitu ya. Tapi insya Allah dengan adanya kita ada pengorbanan, ada perjuangan gitu ya. Dan juga jangan lupa juga berdoa. Insya Allah nih Sarang Laba-Laba bisa jadi besar. Amin. Dan nih anak-anak band pada saat itu, lo dengar sendiri kan tadi kan. Artinya bagaimana nih Sarang Laba-Laba nih Om Ciko ini menghargai orang gitu loh. Ya artinya ya gue juga anak band gue juga merasakan itulah, gimana sih kalau misalnya kita habis main terus tiba-tiba nggak dibayar gitu kan. Tapi kalau gue mah yang penting gini bro, kalau gue nih kalau konser nih Sonetro kalau konser gue nggak perlu penonton banyak, yang penting panitia kelihatan udah selesai deh. Oh gitu ya kan. Nah sekarang kalau penonton rame panitianya nggak ada yang kemarin itu kan gitu, karena yang penting panitianya ada di tempat ya kan. Nah jadi ini contoh yang paling benar nih, artinya
tetap bertanggung jawab. Nih band nih habis selesai main keringatnya harus segera. Yes, itu dia. Nah, artinya disinilah kita saling menghargai. Kadang-kadang gue juga sebel bro, orang tuh suka ngecilin banget. Yeah. Kadang-kadang suka nggak masuk akal gitu ya. Artinya gue perlu band dong, honor cuman ya minim banget deh gitu. Artinya dan itu sering gue tolak. Ketika ada yang minta gue, bro lo ada nggak band yang buat ngisi acara atau penyanyi yang ngisi acara? Gue tanya berapa honornya? Oh cuman sekian. Nggak gue tanggepin. Artinya ya lo tuh nggak bisa menghargai keringat orang gitu loh. Jangan lo kecilin, alah cuman anak band doang, itu gue paling nggak suka kayak gitu ya. Cuman saya bukannya defense ya, ada beberapa event ini harus dibedain nih. Kadang ada anak band yang wah mainnya nggak dibayar, cuman ini dulu nggak dibayar itu eventnya apa dulu nih, kayak misalnya festival musik indie di mana anak-anak band indie ini main cuma 2-3 lagu, terus mereka nggak dibayar karena mereka butuh showcase sama butuh dokumentasi buat entah kontennya mereka di YouTube atau di sosmed gitu. Dan menurut saya itu masih fair, jadi take it or leave it gitu. Yes, oke. Artinya itu sih sebenarnya nggak masalah. Artinya kan di awal juga kita sudah menyampaikan ini nggak ada budget, ini kan gini gitu kan, nggak masalah. Itu kan tinggal kembali lagi ke ikhlasan anak bandnya, si anak bandnya gitu ya. Tapi yang gue ceritakan ini adalah ini acara besar gitu ya, acara besar tapi nggak sesuai gitu loh menurut gue gitu ya, nggak sesuai. Ya maaf ngomong nih kalau kata orang dulu, ya maaf yang lagi makan ya nggak, namanya di kafe kan pengen beli tai jual emas gitu kan, nah kayak gitu. Nah itu yang gue paling kagak demen tuh, ya kan. Oke bro, sekarang tadi kan gue nanya pengalaman pahit tuh, ya kan. Gue mau nanya nih, tapi jujur jawabnya ya, karena gue juga anak band juga ada merasakannya juga sih. Kadang-kadang ada nggak sih anak-anak band tuh yang nyebelin banget? Banyak. Banyak, disebut banyak sih enggak sih. Ada beberapa yang mungkin satu orang ada yang ini, yang benar-benar ngeselin banget, sampai saya nggak bisa tidur mikirin orang itu. Oh gitu? Sampai ke bawah mimpi tuh? Sampai pusing kepala saya, sampai nggak bisa tidur, sampai istri saya, kamu kenapa? Oh kamu mau mikirin si itu ya? Ya dia rese banget. Saya sampai kepikiran benci banget sama dia gitu. Karena dia tuh tahu, dia tahu pengorbanan saya dengan menjual alat, terus nalangin dia, tapi dia ngerasa dia nggak mau diatur, dia mau ngatur diri sendiri. Jadi misalnya, oh gue pengen vokalis gue, temen gue nih jangan dari lu. Lah saya kan yang tahu venue-nya, saya yang tahu audiens di mall itu, dia sukanya karakternya yang kayak gimana, bukan yang jadul-jadul gitu. Sementara dia pengen ngajak temannya, nggak tahu mungkin punya utang budi atau apa. Ya nggak apa-apa kalau gitu, silahkan coba bawa vokalisnya. Nggak oke kan saya lihat pertama kali. Oke, udah cukup, nextnya ganti sama vokalis yang biasa di situ gitu. Nggak mau dia malah marah, lu jangan ngacak-ngacak band orang dong. Kok ngacak-ngacak band, kan gue di sini bayar lu, gue nalangin lu gitu, lu harusnya sadar. Dan ini pun gue buat kebaikan band, buat kebaikan bersama, biar si manajemen yang ngelihat suka gitu, karena vokalis ini tuh disukain sama tenan-tenannya gitu, tenan-tenan yang ada di venue itu. Sementara dia, wah gue nggak mau kalau gitu, pokoknya harus vokalis dari gue. Lu kok nggak ada otak sih, lu tuh dibayarnya sama gue loh, walaupun dibayarnya sama venue ya, tapi lu ditalangin dulu sama gue gitu. Akhirnya saya nggak mau ribut, terus saya bilang aja ke leader bandnya tuh, udah nggak apa-apa, dia vokalisnya dari dia aja, tapi nextnya nggak gue pakai lagi, gitu aja sih simple. Oke, berarti si band ini bukan si band sih, ada satu orang additional player malah, bukan bandnya, malah additional kan? Additional malah, additional, bukan leadernya. Bahkan si leadernya tuh nggak, gue pikir ini band, dia kan biasanya kan kalau anak band kan dia punya vokalis sendiri kan. Ya tentunya kalau memang seperti itu, misalnya band dia punya vokalis sendiri, terus tiba-tiba vokalisnya mau digantiin sama penyanyi vokalis lain gitu kan. Ya kalau buat gue sih itu wajar kalau dia marah. Tapi ini dia additional. Jadi si band ini justru emang nyari vokalis, karena vokalis yang biasa telat mulu datangnya karena rumahnya terlalu jauh. Akhirnya dia nanya nih, gimana Om Ceko, vokalisnya
ada nggak? Ada dari gue yang biasa lah, yang biasa di situ. Dia mah disukain banget sama tenan-tenan gitu. Wah tapi si abang ini nih yang agak rese. Si abang ini punya vokal. Oh berarti kalau edisional gitu berarti bukannya anak band tuh. Bukan dong. Tapi dia sering main reguleran dan sering musisi lah. Dia musisi lah berarti ya bahasanya, bukan anak band. Tapi memang setahu gue kalau ini anak band gue bela nih, Ji. Setahu gue anak band tuh nggak ada sih karakter kayak begitu ya. Nggak ada sih. Justru biasanya yang suka nyebelin tuh artis-artis yang baru pada naik, gayanya kelebihan. Itu kadang-kadang yang suka nyebelin tuh yang begitu sebenarnya. Gitu. Ada saya pernah challenge satu band indie. Dia belum bisa main reguler, maksudnya bang lagunya tuh masih terbatas. Tapi saya coba challenge. Dan dia bawain beberapa lagu milik dia oke gitu. Maksudnya kalau 1-2 lagu oke, dia mau bawain 5 lagu. Terus si vokalisnya datangnya telat. Sementara saya selalu nerapin ke anak band tuh 1 jam sebelum main tuh udah harus cek sound, harus ada vokalisnya datang telat. Terus begitu main, anak bandnya dulu nih yang main, vokalis belum datang. Jadi mau disambut gitu loh. Oke, ini dia vokalis kita dia. Lu siapa itu? Lu di sini main reguleran, bukan lu superstar, lu bukan gestar. Lagian sorry bukannya mencepelekan, tapi lu belum superstar itu gitu. Ada yang ya star syndrome mah ada beberapa sih, cuman cuman ya alhamdulillah kan kalau misalnya kita sefrekuensi sama orang-orang itu akan tetap dekat sama kita, dan yang nggak sefrekuensi akan mundur dengan sendirinya gitu. Betul. Dan itulah yang akhirnya beberapa orang rasa ya udah nggak usah dipakai lagi, dia mau ngemusuhin, mau selek, mau gimana terserah gitu. Ya artinya di sini kita bukannya dengan tujuan ingin menyudutkan anak-anak band atau artis gitu ya, bukan. Tapi di pembahasan ini adalah bahwa ya kita ini saling membutuhkan. Iya betul. Saling membutuhkan berarti kan di situ harus ada saling menghargai juga gitu kan. Betul. Jangan kaku-kaku juga gitu loh. Bahkan ada beberapa band yang saya bukan tantang, maksudnya gini loh. Lo kan udah tahu dipotong, tapi gue juga motong juga gue kira-kira, nggak yang misalnya dari 1 juta gue potong jadi 500, enggak. Tapi ada IO yang begitu, ada, dan nggak saya sebut. Lo tahu dipotong, tapi kalau lu nggak mau dipotong, lu mau langsung ke manajemen, silakan. Berarti gue nggak bakal ada di sini, gue nggak bakal ngurusin kontraknya. Lu kalau mau ngurus kontrak sendiri, silakan bolak-balik langsung ke venue, ke manajemennya, lu tanda tangan segala macam. Itu urus sendiri, gue nggak bakal ada di sini, silakan. Tapi lu sanggup nggak kontrak sebulan, terus lu nunggu sebulan itu cair, sementara gue aja udah berbulan-bulan belum cair juga gitu. Kalau lu sanggup silakan. Oh enggak, kita mending sama Om Jeko aja biar dapat cash gitu. Ada. Iya. Artinya memang yang namanya dalam kehidupan oknum tuh pasti ada lah. Oknum lah kita bahasakan oknum gitu ya. Ada juga nih, sorry Om Vicky, ada nih yang benar-benar kafe sama venue lah gitu. Venue tuh anak-anak band reguler juga udah pasti tahu nih. Ada yang dia curangnya begini, dia bahasanya trial. Tapi trialnya dia 2 sesi full gitu. Jadi 3 jam trial belum dibayar, nanti kalau oke baru kita bayar jadi band reguler kita. Ajang manfaat. Ajang manfaat. Nah, tapi setelah trial itu udah di calling lagi, calling band lain lagi, nggak trial lagi, terus aja gitu, trial nggak pernah selesai gitu. Itu kan curang. Maksudnya kalau emang benar ada budgetnya, setelah di trial bagus ya udah pakai terus gitu. Itu curang sih. Ya memang itulah yang harus sebenarnya yang tadi saya bilang ya. Kadang-kadang kita tuh tidak menghargai keringat orang, itu salah. Jangan kayak gitu ya. Artinya di sini ya yang namanya oknum sih dari semua pihak ada lah ya. Artinya gini, dari IO juga ada oknumnya kan gitu. Dari artis juga oknumnya ada gitu kan. Nah di sini marilah saya ingin mengajak nih buat semuanya, kita saling menghargai lah gitu ya. Kalau misalnya ada yang kelebihan atau gimana kan tinggal kita bicarakan cara baik-baik dan profesional juga gitu kan. Dan saya selalu bilang ke anak band, ketika lo dibayar misalnya gue dapat dari venue katakanlah 1 juta gitu. Ketika satu kepala anak band itu misalnya dia ada 5 orang.
ternyata masing-masing dapatnya 150.000 misalnya ya. Itu saya nggak bakal dapat lebih dari per kepala ini. Saya bisa di bawah itu 100.000 atau sama gitu. Sama 150.000 sama. Terus kalau misalnya ada sisanya paling ya buat makan atau intinya nggak bakal saya ngelebihin kepala anak band gitu. Jadi kalau anak band dapat 200, saya nggak mungkin dapat 250.000. Saya pasti di bawah itu. Dapatnya 150 atau 200 sama juga gitu. Wah, ini keren banget memang Sarang Laba-Laba ini. Kalau saya lihat memang saya pernah satu acara nih sama Om Ceko nih. Saya lihat memang sangat luar biasa ya. Artinya dia Sarang Laba-Laba ini sangat peduli banget gitu ya, sangat peduli dan keren gitu, profesional sebenarnya kan. Waktu kerja sama, bukannya kerja sama sih, artinya collab sama satu acara lah ya, satu event ya. Itu pernah nanya sama saya, Om, nih, waduh, sound systemnya gimana nih? Jadi dia tuh memikirkan supaya nih band yang main pada saat itu tuh nyaman gitu loh. Nah ini kan buat gue, waduh, ini Sarang Laba-Laba nih menghargai banget gitu ya, sangat sampai peduli sampai ke situnya lo tuh. Karena sayanya juga mantan anak band kan. Nah iya. Gak enak kalau karena yang disampaikan ke saya pada saat itu, dia menanyakan tentang sound systemnya gimana. Itu bukannya saya menilai bukannya ini orang belagu amat sih, bukan, karena saya sendiri nih kalau lagi konser gitu ya, kalau lagi manggung, kalau alatnya juga cakadur gitu kan, cakadur gitu ya. Gak enak yang main, gak enak yang nonton, jadi gak nyaman ya gitu. Jadi si artis ini juga ingin memberikan yang terbaik ke penonton juga, jadi nggak bisa gitu kan. Oke Om, sekarang ada pertanyaan terakhir nih Om ya. Wah, kirain masih panjang, saya masih semangat. Kalau masih semangat ya. Om, Sarang Laba-Laba nih udah berapa lama? Ini tahun kedua sih. Tahun kedua. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Cuman alhamdulillah sampai saat ini saya selalu mendapat respon yang bagus di setiap event yang dibikin. Balik lagi, ketika nggak dapat cuan, dapat value-nya gitu. Dapat pujian tuh bukan sekedar bukan karena saya senang dipuji, tapi pujian itu menunjukkan bahwa eventnya berhasil dan mereka nggak kapok kerja sama saya gitu. Memuaskan lah. Memuaskan itu beberapa tempat dari mall, ada agent, ada beberapa tempat lah, mereka alhamdulillah sih puas gitu. Dan ketika uang saya keluar juga saya nggak sama sekali nggak menyesal. Ada alat musik yang keluar banyak juga nggak menyesal. Saya dapat hal lain gitu, yaitu portofolio tadi gitu. Karena dulunya terus terang aja mungkin karena dulu saya dari nol juga. Saya dulu pernah jadi pengamen jalanan juga dulu ya. Oh iya. Pengamen jalanan di Pasteur, Bandung. Oh. Bener-bener ngamen di jalan gitu. Saya ngerasain susahnya main musik, dapat duit. Sehari bisa berapa duit dapat tuh waktu ngamen? Waktu itu paling gede tuh dari pagi jam 6 sampai jam 12 siang dapat 100.000. 100.000. Itu hitung gede waktu dulu. Besar itu ya. Gede, besar. Cuman sendiri apa berdua? Sendiri. Sendiri. Kadang kalau ada temen ya berdua, ada yang misalnya ada yang nggak bawa gitar, bagian minta-minta ke angkotnya gitu. Oh gitu. Ada, gitu. Terus di Pasteur dulu itu belum begitu ketat, tapi setiap malam, dulu kan belum zamannya Imani ya, setiap malam itu keluar dari tol, banyak tuh anak-anak band. Jadi kita tuh kayak pengamen itu kayak kerja sip-sipan gitu. Ada sip malamnya. Ada sip malamnya. Dan sip malamnya itu jam 7 jam 8 sampai pagi jam 4 gitu. Itu karena keluar dari tol kan kembaliannya 500.000 itu lebih gede gitu. Lebih gede, cuman konsekuensinya, resikonya kan karena terlalu banyak kena angin malam, ya buat kesehatan gak bagus, apalagi teman-teman ada yang ngerokok, ada yang minum gitu. Beberapa teman saya sekarang yang di Pasteur itu, teman-teman pengamen, ada yang udah meninggal karena penyakitnya kebanyakan di paru gitu. Oh, jadi memang ya untuk para musisi jalanan nih ya, jangan lupa juga jaga kesehatan. Memang ya semua juga perlu rupiah gitu ya, tapi juga jangan dijadikan rupiah itu segalanya. Kita juga harus menjaga kesehatan kita, ada waktu-waktunya lah gitu ya.
kita ngomongin masalah penyakit paru tapi sambil ngerokok ini kayak ironis banget. Cuman kebanyakan yang teman-teman saya itu aduh sedih gitu, maksudnya dia benar-benar yang mati muda gitu, belum nyampe 30. Ya, semoga husnul khotimah ya. Amin. Amin. Oke, Om Ceko nih terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi Planners Indonesia, tadi kita sudah mendengar sarang laba-laba itu awal. Nama sarang laba-laba itu ternyata awalnya dari gambar Spider-Man di mobil ya. Bukan gambar Spider-Man, karena dari kecil saya suka Spider-Man gitu. Suka Spider-Man dari kecil. Lalu teman-teman kalau setiap mau ke rumah bilangnya ke sarang laba-laba. Gitu. Tapi di rumah nggak banyak sarang laba-laba kan? Saya bikin sendiri dari benang sarang laba-laba. Oh gitu, bikin sendiri. Bikin sendiri. Ini jangan-jangan ini juga nih favorit sama Spider-Man juga nih film. Sangat. Nonton. Film-filmnya nonton semuanya semua. nonton. Tolong ceritain dong dari episode pertama. Kelarin. Itu kenapa saya suka Spider-Man, karena saya punya persamaan senasib. Jadi dalam diri saya tuh ada. Tapi lo nggak sindrom begini kan, dikit-dikit gini. Gitu. Ada gitu. Jadi jadi saya. Wah, ini semua teman saya kalau belum foto sama saya kayak begini itu belum sah jadi teman saya. Yang bener loh. Bener, nanti saya bisa ngasih fotonya. Tapi lo kalau lagi duduk sendiri nih, suka gini-gini nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, kalau foto doang biasanya. Oh, foto doang. Apalagi dulu pernah kerja di TV juga kan, saya di Trans TV dulu 2012 sampai 2016. Setiap yang ulang tahun harus foto sama saya kayak gitu. Sampai executive produsernya udah foto sama saya. Jadi kalau udah foto gitu udah sah jadi teman saya gitu. Emangnya lo ini dengan gerakan seperti itu ini nggak, maksudnya kaku nggak? Kayak orang gila gitu. Kaku nggak? Bukan kayak orang gila, maksudnya ketika lo kayak kan ke Spider-Man begitu tuh ya, artinya ngeluarin jaring gitu kan? Enggak sih. Coba bisa contohin ya gimana sih? Enggak, biasa foto gini doang aja. Gini doang foto gitu. Nah itu dari SMA saya kumpulin tuh fotonya sampai saya kerja di Trans TV, sampai teman-teman ngamen, ada satu teman-teman musisi jalanan sama anak-anak kecilnya semuanya foto begitu. Terus ada satu komunitas penulis semuanya foto itu begitu. Dari usia berapa tuh? Dari SMA 2003. Dari SMA udah hobi tuh ya. Maksudnya udah senang sama itu ya. Karena ngerasa ada persamaan. Nah, lo jangan-jangan di rumah miara itu juga laba-laba? Enggak. Tadinya mau, nggak boleh sama istri. Kenapa nggak boleh? Nggak tahu, takut kali saya jadi Spider-Man beneran. Nggak boleh. Takut kegigit ya. Terus tiba-tiba bisa nempel ke tembok. Tapi kalau ke rumah saya itu semuanya serba Spider-Man. Dari hordeng, kaset, semuanya Spider-Man. Gue jadi penasaran nih, pengen main ke rumahnya nih. Ya lihat aja mobil saya kan Spider-Man. Iya, di mobilnya tuh itu stikernya full, ya nggak? Ini tuh, Spider-Man. Kalau misalnya bisa di close up, kenapa merasa persamaan senasib ini? Kan itu kenapa tuh? Digigit, kan Peter Parker digigit laba-laba. Ini saya digigit. Tikus serius nih. Tikus. Oh, digigit sama tikus. Tapi titiknya sama. Titiknya sama. Iya, gitu. jadi lo merasa ada persamaan. Lo ini aja udah halusinasi aja kan, seakan-akan laba-laba nih yang gigit gitu kan. Pernah satu kejadian yang menurut saya aja ngerasa ini saya kayak orang gila gitu. Jadi kan kalau misalnya tahu jalan tol Pasteur tuh ada banner apa sih namanya? Banner tinggi gitu. Baliho gitu. Baliho. Ada baliho. Itu tengah malam jam 12. HP-nya masih buram waktu itu. Terus saya mau foto. Ya udah foto Spider-Man. Iya. Saya naik ke baliho itu tanpa alat pengaman, tanpa apapun. Saya naik ke baliho, saya foto kayak begitu doang. Gila, masih ada sampai sekarang. Dan itu kalau jatuh udah pasti lewat itu. Lah iyalah. Terus emang tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ya. Udah kapok juga. Ini bagi yang sedang pada saat itu Om Ceko ini lagi lupa diri aja gitu kan. Lagi gila-gilanya. Oke Om. Ini terima kasih banyak nih ya. Sama-sama Om Vicky. Khususnya ini buat anak-anak band ya. Mungkin punten terakhir ya. Saya ngomongin saya sebagai IO itu bukan mau counter balik atau apa istilahnya defense bahwa IO tuh bahwa anak band tuh banyak yang
jelek-jelekin IO karena banyak yang nakal itu, yang nyatut honornya terlalu besar, atau bahkan ada yang bawa kabur duitnya. Saya pastiin nggak semua kayak gitu. Nggak semuanya IO kayak gitu. Semua IO kayak gitu. Saya itu oknum kan tadi gue bilang oknum. Gitu. Ya namanya oknum sih sebenarnya bukannya di ini kita bicara di lingkaran antara IO sama artis lah ya, bahasanya artis lah. Oknum itu bukannya di IO-nya aja, dia kadang-kadang di artisnya juga ada gitu ya. Yang nyebelin gitu kan. Oke, Om Ceko, ini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di podcast Vicky Roma Berkelana, BBS Bincang-Bincang Santai. Terima kasih banyak Om Ceko. Sama-sama. Sukses terus buat. Sukses juga buat Sarang Laba-Laba ya. Ya kapan-kapan kita bikin event bareng ya. Oke, sip. Kita ini dulu foto dulu ya. Elah. Udah sah jadi. Udah sah nih. Udah sah jadi teman. Mantap. Jadi bestie. Thank you. Saya sudah menjadi sarang laba-laba nih. Oke, Climbers Indonesia, terima kasih banyak yang selalu setia menonton konten dan podcast dari channel Vicky Roma Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.